Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Yang terhormat, Bapak Jayanta Eskom MSI selaku dosen untuk mata kuliah metode penelitian. Perkenalkan, nama saya Rana Eka Kurniafatin dengan NIM 21105111059. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan proposal saya dengan judul Implementasi Algoritma Decision Tree C4.5 untuk memprediksi penderita penyakit gagal jantung. Oke. Eh, pada pokok pembahasan pertama, pada presentasi kali ini saya akan membahas tiga pokok bahasan, yaitu pendahuluan, tujuan pustaka, dan metode penelitian. Oke, pada pokok pembahasan pertama, yaitu pendahuluan, itu terdapat poin-poin yang akan dibahas, yaitu ada latar belakang, perumusan masalah, tujuan, dan juga manfaat. Penyakit gagal jantung merupakan suatu kondisi di mana terdapat kerusakan pada jantung, sehingga tidak dapat fungsi pada jantung. Serta tidak kemampuan jantung untuk mengalirkan darah pada seluruh tubuh atau bagian tubuh lain pada manusia. Nah, gagal jantung juga menyebabkan seseorang menjadi mudah lelah, sesak nafas, dan bengkak pada kedua kakinya. Nah, selain itu, gagal jantung juga disebabkan oleh 4 kategori lain. Nah, pada kategori pertama, gagal jantung itu disebabkan oleh faktor risiko. Contohnya itu seperti cedera, cedera isemik, hipertensi, atau sindrom metabolik. Lalu pada kategori kedua, yaitu gagal jantung disebabkan oleh faktor genetik yang diakibatkan dari adanya mutasi autosom. Kemudian pada kategori ketiga, gagal jantung itu disebabkan oleh faktor mekanik. Maksudnya itu adalah jantung tersebut tidak berfungsi pada bagian katup ya. Lalu pada kategori keempat, gagal jantung itu disebabkan oleh faktor imunitas atau diakibatkan oleh adanya virus yang menginfeksi jantung. Nah, adapun faktor lain yang dapat menjadi penyebab seseorang itu mengidap penyakit gagal jantung, antara lain adalah faktor usia, tekanan gula darah, tingkat kolesterol, dan lain-lain. Nah, menurut data Riskes dari pada tahun 2013, itu jumlah penyakit jantung di Indonesia berdasarkan diagnosis dokter itu diperkirakan sebesar 229.696 orang. Sedangkan untuk diagnosa gejala itu sebesar 530.068 orang. Nah, mengacu pada diagnosis dokter, diperkirakan bahwa jumlah penderita penyakit gagal jantung terbanyak itu berada pada Provinsi Jawa Timur, yaitu sebanyak 54.826 orang. Sedangkan jumlah penyakit gagal jantung yang paling sedikit itu ada di Provinsi Maluku Utara, yaitu sebesar 144 orang. Nah, oleh karena itu, berdasarkan latar belakang tersebut, peneliti ingin mengetahui informasi dengan memprediksi apakah seorang menderita penyakit gagal jantung atau tidak dengan menggunakan algoritma klasifikasi decision tree C4.5 serta ingin mencari nilai akurasi dan juga nilai presisi untuk mengetahui apakah algoritma tersebut cocok digunakan untuk prediksi data gejala penyakit gagal jantung. Nah, peneliti juga membuat rumusan masalah, yaitu pertama, berapakah nilai akurasi dan juga nilai presisi dalam memprediksi penderita penyakit gagal jantung. Kemudian, apakah algoritma dysentery C4.5 tersebut cocok digunakan dalam memprediksi penderita penyakit gagal jantung. Adapun eh, tujuan dari penelitian kali ini adalah untuk mengetahui besar nilai akurasi serta presisi dari algoritma klasifikasi dysentery C4.5 dalam prediksi penderita penyakit gagal jantung. Nah, kemudian manfaat yang diharapkan pada penelitian kali ini adalah eh, penelitian ini mampu memberikan pengetahuan mengenai penyakit gagal jantung agar para pembaca dapat mengetahui gejala apa saja yang dapat menimbulkan penyakit gagal jantung, serta membantu bidang kesehatan medis dalam memprediksi penderita penyakit gagal jantung dengan mengimplementasikan ilmu data mining. Oke,
Kemudian kita lanjut ke pokok pembahasan kedua, yaitu tinjauan pustaka. Nah, data mining itu merupakan suatu proses untuk mengkaji suatu informasi penting dari suatu data dengan menggunakan ilmu statistik, machine learning, kecerdasan buatan, dan ilmu-ilmu lainnya. Nah, dalam implementasinya, data mining ini mampu mengolah data yang berukuran cukup besar. Maka dari itu, ilmu data mining ini sering digunakan dalam beberapa bidang, seperti bidang bisnis, kesehatan, pendidikan, dan juga bidang-bidang lainnya. Nah, data mining juga merupakan salah satu bagian dari KDD atau Knowledge Discovery in Database. Nah, di dalam KDD tersebut terdapat beberapa tahapan proses seperti pemilihan data, pembersihan data, data transformasi, data mining, dan evaluasi hasil kinerja algoritma yang diuji. Nah, berdasarkan kegunaannya, data mining ini dibagi menjadi beberapa kelompok, yaitu di antaranya itu yang paling terkenal ada klasifikasi, pengklasteran, dan juga asosiasi. Kemudian, klasifikasi itu merupakan suatu teknik pengolahan data untuk memperoleh keistimewaan data yang dipetakan dalam kelas-kelas berdasarkan keistimewaannya masing-masing, yang kemudian akan dihitung dengan memecah data tersebut menjadi dua, yaitu data latih dan juga data uji. Nah, kemudian dari data uji tersebut, eh, kita bisa menghasilkan kemungkinan yang dapat digunakan sebagai acuan untuk memprediksi suatu studi kasus. Nah, adapun metode atau algoritma klasifikasi data mining yang dapat digunakan dalam proses tersebut, itu ada naive bias, algoritma K-nearest neighbor, dan algoritma decision tree. Nah, kemudian decision tree C4.5 itu merupakan algoritma klasifikasi yang dapat membagi kumpulan data yang besar menjadi beberapa himpunan data yang lebih kecil agar dapat memperoleh suatu informasi dengan syarat atau ketentuan tertentu. Nah, model klasifikasi yang dihasilkan dari algoritma decision tree C4.5 ini adalah struktur pohon atau berbentuk pohon atau biasanya sering dipanggil sebagai pohon keputusan. Nah, yang di dalam struktur tersebut terdapat noda akar atau bisa bisa dibilang sebagai root yang merujuk pada atribut dalam dataset yang akan diuji. Kemudian ada node cabang atau bisa disebut sebagai branch yang merujuk pada luaran atribut. Dan yang terakhir itu ada node daun atau leaf yang merujuk pada atribut kelas dari dataset. Nah, berikut ini adalah contoh gambar dari struktur model pohon keputusan. Yang dimana paling atas itu adalah akar atau bisa dibilang root, kemudian ada cabangnya yaitu branch, dan di akhir tiap cabang atau root itu ada leaf atau daun. Nah, adapun cara untuk membuat struktur atau model decision tree ini, itu pertama kita harus menentukan data latih yang diperoleh dari dataset yang akan digunakan untuk dijadikan sebagai acuan dalam prediksi keputusan. Kemudian setelah memilih data set tersebut, kita pilih data latihnya dan kita pilih atribut yang akan dijadikan sebagai node akar dengan menghitung nilai entropi dan juga information gain-nya dari setiap atribut. Kemudian setelah kita menghitung, kita buat cabang untuk setiap node berdasarkan hasil perhitungannya dengan memilih nilai information gain terbesar di antara atribut lainnya. Kemudian jika masih terdapat data yang menggantung atau tidak bisa membuat keputusan, ulangi tahap 2 dan juga 3 sampai seluruh data masuk ke dalam node dengan kelas yang sama, sehingga tidak ada node yang kosong atau tidak memiliki data. Baik, selanjutnya kita lanjut ke pokok pembahasan ketiga, yaitu metode penelitian. Nah, berikut adalah kerangka penelitian dalam proposal yang penulis buat. Jadi pertama itu ada pengumpulan data, di mana penulis mengumpulkan data dari Kaggle. Kemudian ada pemeriksaan data atau pre-processing data. Kemudian setelah data itu dibersihkan dan di pre-processing, itu kemudian data tersebut dibagi menjadi dua, yaitu jadi data latih dan juga data uji. Nah, setelah itu data tersebut yang telah dibagi akan dilakukan proses data mining dan membuat model klasifikasi. Setelah itu baru akan masuk ke tahap evaluasi hasil. Oke, untuk sumber data,
Dataset yang penulis peroleh itu berasal dari situs kaggle.com dengan judul Hard Failure Prediction Dataset. Nah, dataset tersebut itu dibuat oleh Fede Soriano yang berisi 918 data dan 12 atribut dengan menggabungkan beberapa dataset yang sudah ada sebelumnya. Nah, 5 dataset diantaranya itu digabungkan dengan lebih dari 11 fitur umum yang didapatkan dari beberapa hasil observasi pada kota Cleveland sebanyak 303 observasi, negara Hungaria sebesar 294 observasi, negara Switzerland sebanyak 123 observasi, kota Long Beach itu sebanyak 200 observasi, dan Stallochart dataset itu sebesar 270 observasi. Kemudian pada tahap pre-processing data, ini penulis akan melakukan dua tahap, yaitu tahap data cleaning atau pembersihan data dan data transformation. Nah, pada tahap data cleaning ini, penulis akan melakukan pembersihan data dengan memeriksa data serta menangani data yang duplikat atau data yang kosong, tidak memiliki nilai, atau tidak konsisten. Kemudian, setelah itu, pada tahap data transformation, penulis akan melakukan proses label encoding pada atribut yang diperlukan, sehingga data tersebut bisa dipecah menjadi data latih dan juga data uji. Nah, kemudian untuk pembagian data ini akan didasarkan pada lipatan atau bisa disebut sebagai fold dengan menggunakan metode k-fold cross validation. Nah, agar dapat membentuk struktur model pohon keputusan. Nah, data yang diperoleh akan dipecah menjadi lima lipatan dengan warna merah itu merupakan data uji, sedangkan warna hijau itu menunjukkan data latih dari dataset. Nah, ini adalah contoh dari eh, K-fold cross validation, di mana warna merah tersebut pada ujian pertama, warna merah tersebut itu merupakan data uji dan warna hijau itu merupakan data latih. Kemudian pada tahap evaluasi hasil, evaluasi ini akan dihitung menggunakan metode confusion matrix agar bisa memperoleh nilai akurasi, presisi, recall, dan juga nilai advanced score. Nah, berikut ini adalah rumus dari metode confusion matrix, di mana dengan TP itu merupakan true positif, atau bisa dibilang true positif itu merupakan data yang diprediksi adalah benar, dan data tersebut adalah terbukti benar. Lalu ada TN, true negatif, itu maksudnya adalah data yang diprediksi itu salah, dan data tersebut memang benar terbukti salah. Lalu ada FP atau false positif. Nah, false positif ini merupakan kesalahan tipe 1 yang dimana FP ini atau false positif ini berarti data yang diprediksi itu benar, tapi kenyataannya tersebut salah atau tidak benar. Lalu FN ini adalah false negatif atau bisa dibilang kesalahan tipe 2. Arti dari false negatif ini adalah data yang diprediksi adalah salah, tetapi data tersebut bukan salah, melainkan adalah benar. Oke, baik. Terima kasih. Eh, Sekian presentasi proposal dari saya. Apabila ada kekurangan, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.